Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahmat dengan NIM B10222110004 dari kelas manajemen Asore dengan mata kuliah manajemen perubahan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas terstruktur saya mengenai manajemen perubahan itu sendiri. Berubah itu bukan hal yang sepele, dan perubahan itu tidak bisa dengan 1-2 hari saja atau 1-2 langkah saja. Nah, malah sebenarnya untuk berubah harus melakukan 8 hal yang hari ini kita akan bahas. Nah, 8 langkah manajemen perubahan atau change management. Nah, semua orang pasti ingin berubah dong, menjadi lebih baik tentunya. Demikian pula untuk organisasi. Siapapun yang memimpin atau siapapun yang menjadi pemimpin pasti akan memperjuangkan perubahan. Sudah banyak buku yang tulis untuk memberikan resep bagaimana sih kita untuk melakukan perubahan itu sendiri atau mengimplementasikan manajemen perubahan. Ada satu buku nih, bukunya adalah Leading Change yang ditulis oleh John Kotter. Dia memperkenalkan 8 langkah mengolah perubahan itu sendiri. Untuk mengubah perubahan itu agak sulit, apalagi jika kita atau organisasi kita sudah terjebak dalam kebiasaan atau zona nyaman. Nah, seorang pemimpin yang mewacanakan perubahan biasanya juga akan menerima serangkaian penolakan dari sekitarnya. Nah, biasanya pemimpin memang rada-rada untuk menolak beberapa saran atau kritik dari karyawan-karyawan. Itulah sebabnya prinsip change management lebih menekankan pada aspek pengelolaan manusianya sebagai kunci perubahan. Nah, yang harus diubah itu adalah SDM-nya sendiri, karena SDM sendiri adalah kunci utama, karena SDM yang menggerakkan, SDM yang merencanakan, SDM yang mengelola, semua itu diatur oleh SDM-nya itu sendiri. Nah, bagaimana bisa berubah kalau SDM-nya tidak diubah menjadi yang lebih baik? Betul? Ternyata berhasilnya perubahan bukan tentang ide yang revolusioner atau solusi yang super duper, tapi bagaimana mengatasi hambatan manusia atas ide-ide tersebut gitu loh. Bagaimana seluruh karyawan bisa menerima atas perubahan kebiasaan buruk dan menerima ide atau saran dari kita. Saya akan memperkenalkan 8 langkah perubahan, yaitu yang pertama, ciptakan kebutuhan yang mendesak. Langkah ini adalah penting untuk menciptakan karyawan dan anggota lainnya. Urgensi ini membuka diskusi yang jujur dan terbuka agar dapat mengetahui kondisi apa yang dihadapi saat ini. Nah, kesulitan-kesulitan mengenai peluang yang bisa diambil, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk berubah, maka akan semakin mudah. Kedua adalah menciptakan koalisi yang kuat. Nah, meyakini orang lain untuk bekerja sama bersama kita atau bersama Anda dalam melakukan perubahan adalah sebuah kebutuhan, yang dimana Anda perlu memiliki jiwa yang kepemimpinan yang tinggi. Mengelola perubahan saja mungkin tidak cukup, Anda harus memimpin perubahan tersebut. Anda perlu membentuk tim yang solid dan memahami betul urgensi apa sih dan dari manajemen perubahan yang akan perusahaan lakukan. Yang ketiga adalah menciptakan visi perubahan. Ketika Anda berpikir untuk melakukan manajemen perubahan, maka ada banyak sekali opsi, ide, atau mungkin solusi yang akan Anda pilih. Nah, dari situ coba ciptakan gambaran bagaimana perubahan yang Anda lakukan memberikan pengaruh pada perusahaan Anda dibanding yang masa sebelumnya. Nah, dengan demikian visi perubahan yang jelas, maka tim Anda akan dapat lebih memahami kenapa mereka harus melakukan perubahan dan bagaimana caranya dapat berkontribusi pada manajemen perubahan tersebut. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi. Apa yang Anda lakukan terhadap visi yang sudah Anda dapat atau yang sudah Anda buat untuk mempengaruhi kesuksesan manajemen perubahan. Nah, pesan perubahan harus dapat dikomunikasikan dalam setiap strategi dan langkah yang perusahaan Anda lakukan. Nah, komunikasi secara berkala hingga benar-benar tertanam di setiap langkah perubahan yang Anda dan tim lakukan. Libatkanlah visi tersebut di dalam setiap kesempatan, proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang akan Anda hadapi. Nah, jangan lupa dengan istilah walk the talk. Apa yang Anda lakukan tetap jauh lebih penting dari apa yang Anda ucapkan. Yang kelima, menghilangkan hambatan. Nah, perjalanan dalam melakukan manajemen perubahan itu kan tentu tidak mudah dong.
Nah, yang dibayangkan pada tahap perencanaan. Meski demikian bukan berarti Anda tidak bisa melaluinya, ya kan? Nah, ketika menghadapi hambatan, cobalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganggu atau yang membuat progres tim Anda itu berjalan lambat dan tidak cepat gitu. Bersihkan jalan berbatu yang menghadang agar tim Anda dapat terus berinovasi, bekerja, mencapai tujuan dan menghasilkan output yang sangat baik. Yang keenam adalah menghasilkan kemenangan jangka pendek. Nah, kemenangan adalah satu bentuk dari hasil pekerjaan kita dong. Anda dan tim perlu menyadari kemenangan itu sendiri, mengumpulkan dan mengkomunikasikannya bersama. Setiap kemenangan kecil jangka pendek yang telah tim Anda capai perlu diapresiasi dan dihargai sebagai proses kemajuan. Yang ketujuh adalah mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Nah, meski langkah sebelumnya Anda diminta perlu merayakan setiap kemenangan jangka pendek, namun Kotter juga berpendapat bahwa banyak agenda perubahan menjadi gagal karena kemenangan diumumkan terlalu cepat. Oleh karena itu, hal yang perlu Anda dan tim siapkan adalah mental untuk tidak cepat puas, tidak cepat senang dengan apa yang Anda lakukan, dan kemenangan jangka pendek hanyalah permulaan dari perjalanan melakukan manajemen perubahan yang orientasinya itu jangka panjang. Yang kedelapan adalah menanamkan perubahan menjadi budaya perusahaan. Ini yang terakhir adalah manajemen perubahan yang Anda lakukan tak berhenti hingga tahap implementasi saja. Nah, perubahan tersebut harus tertanam kuat menjadi sebuah budaya dalam perusahaan. Budaya ini diterapkan sebagai nilai baru, pola pikir baru, dan cara kerja yang baru agar perusahaan Anda bisa bertahan sampai ribuan tahun. Anda perlu melakukan perencanaan dengan baik dan membangun fondasi yang kuat agar dapat mewujudkan perubahan-perubahan tersebut. Sekian penyelesaian materi saya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berubah untuk menjadi lebih baik, agen-agen perubahan untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.